Dulu nyanyinya kan kayak Darling gitu. Oh darling, wah gitu. Please believe me. Oh, gila suaranya. Never do you no harm. Wah gila udah tuh orang. Wah gitu. Terus ngasih botol minuman. Tahun 86 muncul artis baru, Hari Mukti, dengan albumnya Ada Kamu. Duer, gubrak deh saya. Gitu. Ya iya, karena yang terkenal kakakku duluan. Gitu. Ya, mau suka nggak suka, ya kakakku lebih jago karena dia lebih terkenal. Ya, sampai Kang Hari bilang, saingan lo gua. Ahmad Albar, Ikang Fauji, Bangkit Sanjaya bisa lo lewat, tapi saingan lo gua. Makanya saya cari jalur dunia nightclub. Gitu. Ini Abi Hari setan dulunya. Gua raja setan sebenarnya. Bah, kita kan ini anak-anak muda nih, Bah ya. Yang dimana kita tuh pengen dapat arahan yang benar nih, Bah. Abang bisa nggak ceritain sedikit perjalanan Abah, perjalanan hijrah Abah? Kan kita kan judulnya tekniknya Zero to Hero ya kan ya. Yeah. Dari nol untuk menuju hero. Atau diartikan seorang yang apa sih namanya yang belum baik itu cara dari nol akan menjadi pahlawan gitu kan ya. Nah, boleh ya cerita sedikit? Abah lahir tahun 1967. 1967. Berarti umur udah 36 sekarang. 36. Iya, masih muda. Jadi tahun 1967 itu tanggal 12 Mei Abah lahir. Sekarang 2024 berarti sekarang di total menjadi 36 totalnya. Udah yang 20 taruh aja dulu. Kan gue pemuda ini. Mana sih? Keren. Mulai meniti karir itu sebetulnya mandiri. Abah tuh semenjak SMP sudah mandiri. Pasca orang tua papi meninggal, itu tahun 81 Abah tuh kelas 2 SMP. Itu sudah mimpin vokal grup, ngelatih vokal grup kakak kelas. Gitu. Iya, bahkan SMA saya latih vokal grupnya. Karena dulu tuh SMA tuh ada ujian ekstrakurikuler yang kesenian. Nah itu Abah yang ngelatihnya, vokal grupnya. Satu grup isinya 3 lagu. Nah, dilatih. Nah, saya dapat bayaran 5.000 rupiah. Rokok di Samsu masih 100 rupiah sebungkus. Iya. Oh, tapi kan orang jajan zaman dulu kan 100 rupiah. Beda dong. Bisa beli bakso. Iya, makanya sebelum cerita ini datang, Abah tuh harus datang kopi dulu ke meja ini gitu. Iya. Waduh, Vietnam drip. Bismillah. Nah, di masa remaja itu saya sudah mengenal nightclub. Nightclub? Klub bola? Bukan. Oh iya, dia generasi Z ya. Aku beda. Aku X masalahnya. Aku generasi X. Jadi nightclub itu sebuah klub malam. Di situ ada band, ada penyanyi, ada minuman keras, ada perempuan, maksiat lah di situ. Jadi di usia segitu saya sudah matang. Bahkan sering bersinggungan dengan para bule-bule sambil belajar bahasa Inggris lain sebagainya dengan mereka gitu. Sehingga kalau saya datang ke sana itu disangkanya saya udah dewasa padahal masih anak-anak. Oh, berapa tuh, Bang? Ya masih umur 14 tahunan. 14 tahunan. Berarti kalau di zaman sekarang tuh iya. Udah nakal saya tuh, bisa segitu udah nakal gitu. Udah ngerokok udah beli sendiri gitu. Nah, singkat cerita SMA. Nah, SMA. Nah, semakin gila tuh, makanya datang ke sekolah tuh. Kenapa kamu ngantuk terus? Kerjanya ngantuk aja, karena memang capek. Semalaman nyanyi sampai jam 2, pulang ke rumah sampai jam 4. Tidur, bangun jam setengah 6. Sholat subuh kagak, gitu ya. Langsung masuk sekolah. Di sekolah gini, sampai kepala sekolah negur. Saya kerjaannya ini. Loh emang kamu kerja? Di mana? Ya kalau mau bapak saya jemput. Gitu. Kepala sekolah gue jemput. Ini unik nah. Ceritanya memang ada special moment, special event. Waktu itu The Beatles Night. Nah, aku nyanyi lagu The Beatles semua. Itu kepala sekolahku sampai begini. Melama dia? Kan dulu
kamera tuh bukan kamera sekarang, cekrek tinggal gitu. Srek, cer, cek gitu kan. Gitu. Ente nggak ngalamin gitu. Ani sebetulnya belum lahir itu. Iya, dulu nyanyinya kan kayak Darling gitu. Oh, darling. Oh, gitu. Please believe me. Oh, gila suaranya. I never do you no harm. Wah, gila udah tuh orang. Wah, gila. Terus ngasih botol minuman. Nah, di situ mengenal minuman keras dan sebagainya. Terus sampai akhirnya tahun 86 muncul artis baru. Hari Mukti. Dengan albumnya Ada Kamu. Duel, gubrak deh saya. Kenapa gue Gitu. berapa? Ya iya, karena yang terkenal kakakku duluan. Oh. Gitu. Ya, mau suka nggak suka ya kakakku lebih jago karena dia lebih terkenal. Tapi gue bersaing. Udah bersaing ya? Ya, sampai Kang Hari bilang, saingan lo gue. Ahmad Albar, Ikang Fauji, Bangkit Sanjaya bisa lo lewat, tapi saingan lo gue. Makanya saya cari jalur dunia nightclub. Gitu. Ini Abi Hari setan dulunya. Gue raja setan sebenarnya. Sebenarnya gitu. Kalau dibilang maksiat dengan tidak maksiat, yang paling maksiat gue dibanding Hari Mukti. Karena Kang Hari Mukti kan showbiz doang. Kalau showbiz tuh panggung terbuka lah, kayak Coldplay monyet yang hari itu tampil gitu. Itu showbiz namanya. Kalau saya dulu shownya nightclub. Keliling tuh Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, muter terus seluruh Indonesia gitu. Bandnya tuh pindah-pindah, kayak gitu. Tapi band nightclub. Beda dengan Kang Hari. Karena apa? Kalau saya bersaing di panggung, kalah. Sampai nama gue jadi korban. Mukti Chandra jadi Chandra Mukti. Oh, dibalik-balik gitu. Nama asli Mukti Condro Pamungkas gitu. Nah di situ muncul persaingan. Makanya kenapa Abah itu alergi yang namanya festival. Dulu zaman dulu tuh kan sering ada festival ya, tahun 90-an. Nah, ceritanya lagu almarhum Kang Hari itu, lagu album dengan grup band Makara, itu lagu wajibnya Laron-Laron. Laron-laron. Ah, ente nggak tahu. Itu berarti dimulainya pas waktu ada ini ya, petir dengan laron lah, terinspirasi mungkin ya. Ya Silaru lah. Orang sudah bilang Silaru. Nah, itu dewan juri tuh bingung. Gila kok suaranya mirip dengan artisnya ya. Ya iyalah karena gue adiknya. Gitu. Sampai saya alergi. Karena apa? Laron-laron desa berduyun-duyun ke kota. Mirip gitu. Gila ini udah. Vokalis terbaik dengan vokalis berpenampilan terbaik. Waktu itu festival Jawa Bali. Dapat piala, dapat duit, piala tak kasih. Ini buat lo. Kasih aja piala tuh, teman-teman. Sorry ya, gue alergi festival. Nah di situ saya nggak mau. Karena apa? Pasti kakak gue bintang lagunya. Karena waktu itu Kang Hari Mukti itu terkenal. Dia rocker Asia. Rocker Asia, gitu. Jadi susah gue bersaing sama dia. Makanya saya ngambil jalur nightclub. Nah makanya ketika Kang Hari tobat tahun 96, ya saya masih maksiat. Yang terindah ketika bertemu di Bandara Changi tahun 2001, Singapura. Mau kemana? Aku mau show. Mau kemana? Mau tahu sih? Oke, sukses ya. So Ustad gitu. Nah, tapi setahun kemudian alhamdulillah dari perjalanan ini 2002 akhirnya saya bertobat. Bukan mengikuti langkahnya Kang Hari, tapi saya melihat Kang Hari itu istiqomah gitu. Ya Allah ya Karim, kakakku bisa begini, kenapa gue nggak bisa ya? Nah, momen album keempat rekaman saya, di tengah rekaman ada kabar ibu sakit. Itu hari Rabu. Tahun 2002 itu ya? Tahun 2002. Nah, pulanglah hari Rabu karena saya lagi syuting waktu itu. Saya diam di rumah sakit ya, karena saya ngeliat ibu saya kayak nggak sakit ya. Hanya lihat EKG aneh. Pendeteksi jantung tuh aneh. 0, 20, 38, 80, 50, 0. Udah nggak bener. Terus saya suapin, saya guyonin sampai ditempeleng aku pak. Tapi seneng ditempeleng itu, lagi dong, keplak lagi. Ada kenikmatan gitu, entah apa gitu. Hari Kamis begitu. Nah di hari Jumat saya suapin lagi mamiku. Berdua dong makannya. Oh berdua Mi. Enak, kasih lagi agernya. Pas mau ibu saya, kamu mah nikmat dipukul gitu tuh. Nah
Jam 10.30-an sholat Jumat. Iya Mi, udah nggak pernah sholat. Artis gitu loh. Ya mana ada artis so Islami, nggak ada. Gitu. Yang jelas mah artis mah jelek semuanya gitu. Mubalik-mubaligonya Yahudi. Nah, dari itu ketika sholat Jumat ceritanya saya bermunajat sama Allah. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa ibuku bagaikan pedang 300 pedang mengiris tubuh. Aku nggak ikhlas ya Allah. Aku nggak ikhlas. Tanpa disadari ada yang negur ke saya selesai itu. Kenapa berdoanya keras-keras? Oh, ya saya kesel sama Allah gitu. Pas pulang Jumatan saya minta maaf sama ibu. Maafkan. Ya udah, Mami maafin sayang. Udah berhenti nyanyi. Siap. Maksud saya untuk menyenangkan ibuku, agar ibuku tenang. Ternyata apa? Doaku dikabul sama Allah. Ketika saya, karena saya 3 hari itu nggak makan, nggak minum, hanya ngopi aja terus. Karena stres ngeliat ibu saya gitu. Ketika saya berbalik, ini kasur nih, Mi, sarapan dulu ya. Ya. Tapi Mi maafin Mi, dimaafin sama Mami, dimaafin sama Mami. Udah, eureun maneh nyanyi, berhenti kamu nyanyi, katanya gitu. Nah, jadi difoto dulu. Oh udah. Biar gaya dulu, biar ganteng dulu. So artis. Nah, pas saya berbalik ke kanan mau melangkah, tiba-tiba ibu saya begini. EKG bunyinya apa? Tit. Itu tanda apa? Tanda meninggal. Tanda meninggal. Allah membuktikan di depan mata saya hari itu ibuku dicabut nyawa tanpa rasa sakit. Jadi ibuku nunggu aku sholat Jumat. Abang sholat Jumat di situ? Kan selesai sholat Jumat. Selesai sholat Jumat ya? Budek ya. Gitu. Nah, terpukullah saya di situ. Terombang-ambinglah saya di situ. Sampai tidak ada jalan lain selain, aduh udah gue harus ngaji nih. Minta tolong sama Abi, Bi, aku nggak bisa move on. 4 bulan tuh nangis dan nangis. Setiap ingat nangis. Disangkanya saya hampir gila. Karena setiap ingat tuh selalu nangis. Sampai istri saya tuh nggak bisa move on juga. Kalau saya nangis langsung dipeluk, karena memang saya kehilangan banget gitu. Kok di depanku nunggu saya sholat Jumat, baru meninggal setelah saya bermunajat di sholat Jumat di jeda khutbah pertama. Allah membuktikan ibuku meninggal tanpa rasa sakit. Akhirnya saya menemukan jati diri 2003, ngaji bahasa Arab aja nggak bener, nggak tahu, sampai buku kitab tuh dilemparin karena nggak ngerti apa yang harus saya omongin. Saya baca alif lempeng, alif bengkok aja gue kagak tahu bentuknya kayak gimana. Wah, lempar aja buku tuh karena nggak ngerti. Tapi bijaknya guru saya, coba Kang, pasti menemukan kalimat yang sama insya Allah. Sampai dicoba. Makanya saya terkesan dengan kalimat mukodimah yang saya dapat sampai saya tobat itu indah banget tuh. Apa tuh, Bang? Yanhadu al-insan bima indahu min fikrin. Kebangkitnya berpikir manusia itu atas pemikiran dia terhadap sesuatu apa? Penciptaan alam semesta, manusia dan gimana. Ya Allah, ternyata begini. Oh, gemeter badan saya langsung. Ini saya tuh berarti gitu. Nah, di situ saya punya arti hidup sebagai manusia utuh. Sampai akhirnya saya hijrah, benar-benar hijrah. Total. Sampai yang namanya pakaian artis saya tuh saya bakar sampai 3 lemari habis. Habis semua lu, Bis. Mana bini gue? Ada di dalam ya. Kalau suruh cerita dia. Bahkan kami sampai makan nasi aking pun pernah. Makan apa? Nasi aking ente ngerti nggak? Nasi aki. Nasi bekas. Oh, bang. Sampai kami makan selama 6 bulan itu. Karena memang nggak punya uang sama sekali. Dan aku nggak ngerti harus apa dalam hidup ini. Nggak kepikiran buat jual kita baju? Nggak ada. Oh enggak ya? Langsung Bahkan baju aja pinjam ke mertua karena udah nggak punya. Sampai istriku menemukan spray putih, dibikinkan celana, waktu itu ongkosnya Rp15.000. Dibikinkan 2 setel tuh celana. Jadi selama 5 tahun aku pakai celana itu ganti-ganti. Gitu. Ada 2 selamanya? Hanya 2 waktu itu. Tapi kualitas Nidamul Islam beres.
Ningkat level lagi sampai ngontak wali kota Cimahi, saya ajak ngobrol wali kota Cimahi, jadi pemimpin itu tidak boleh zolim dan sebagainya. Nah di situ, oh arti dakwah itu ini, ya Allah, ningkat lagi level terus sampai hari ini. Makanya ketika saya kena serangan jantung, sedih sih sedih, tapi saya terima ini teguran dari Allah. Karena badan punya hak untuk beristirahat. Tapi ya Allah jangan lama-lama, aku gak mau meninggal seperti Khalid bin Walid, ya Allah. Aku ingin mati di jalan dakwah yang mulia ini. Itu makanya walaupun saya harus istirahat, sholat pun saya duduk. Saya nggak bisa kalau sujud nanti bangun berat, oh sampai keringet ngucur karena terkompresi jantung saya. Karena habis dipasang ring itu. Bukan jadi berkecil hati. Lah kan kita sekarang gitu. Diundang di sini katanya 20 orang, tapi gara-gara hujan malas. Nah mental, lu nggak punya mental. Makanya buka nih pikiran, open mind. Iya, ente nggak malu sama pemuda-pemuda Palestina ngaji aja di bawah hujan peluru dan bom. Ente hujan air aja pengecut. Alasan ya Mbak ya? Alasan bisul lah, bukan bisul yang bener dah. Gitu. Jadi saya punya mentality untuk itu. Jadi sudah nggak pernah takut ancaman, nggak pernah takut dihina, nggak pernah takut diomongin. Peduli amat. Alhamdulillah dosa gue berkurang. Gitu. Yang penting gue fokus dakwah. Hahaha. Siapa yang mau goda gue? Kagak, kecuali setan. Makanya banyak istighfar, dekat dengan orang soleh itu seperti itu. Gitu brother. Ngopi dulu.